teman-teman semuanya, aku Indra Sinaga. Kenapa Indra Sinaga? Yang paling pertama keluar adalah kenapa Indra Sinaga keluar dari Lila? Karena takdir. Karena takdir. Gak pernah berencana, terus secara profesional masuk ke industri musik Indonesia sebagai sebuah band itu dengan teman-teman Lila. 14 tahun dengan teman-teman Lila dan gak pernah kepikiran mungkin akhirnya keluar dari Lila. Ternyata memang jalan hidup aku membawa harus membuat sebuah keputusan dan apa ya, mungkin situasi dan kondisi saat itu akhirnya membuat aku memilih untuk mengundurkan diri lah dari Lila. Hubungan dengan mereka masih aman-aman aja. Love and hate relationship itu biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Indra Sinaga rela dibayar 20.000 untuk manggung? Pernah. Ini tahun 2006 2007. Jadi pada saat itu kita masih bikin demo lagu. Dapat 20.000 itu karena bayarannya mungkin hanya 100.000, tapi kita jumlah personilnya 5, jadi harus bagi 5 kan. Dan itu udah sesuatu yang sangat luar biasa karena memang pada saat itu tuh kita pengen banget, jangankan dibayar, kita pengen dapat panggung aja udah syukur alhamdulillah gitu kan. Kita benar-benar datang ke sana-sana, ngasih dulu tuh masih bikin apa kayak macam CV gitu loh. Kita bikin profile, terus band favoritnya apa, referensinya apa, pakai foto di print di warnet gitu kan. Kasih ke event-event 17-an, ada event apa, ada apa namanya, ada kampung atau RT yang lagi bikin event, kita ngasih itu supaya main kayak gitu. Selanjutnya, kenapa Indra Sinaga menciptakan lagu terjemahan cinta? Nah ini nih lagu terjemahan cinta. Jadi aku tuh lagi sebenarnya masih dalam fase terkagum-kagum dengan karunia Tuhan dalam bentuk seorang putri gitu, namanya Bayhati alias Sinaga, anakku. Dia jadi dulu tuh lama aku dapat anak tuh lama, 8 tahun baru dikasih keturunan. Jadi selama 8 tahun itu tadinya aku santai aja, relax sana sini, main-main, perform, terus walaupun tetap usaha ya. Tapi begitu alhamdulillahnya akhirnya dikasih keturunan tuh rasanya luar biasa berbeda, perubahan yang drastis banget 180 derajat. Hidup jadi berwarna, penuh warna, terus tujuannya juga makin jelas gitu. Aku mikir kalau misalnya kata cinta itu bisa diterjemahkan jadi dalam wujud manusia, jadi aku nulis lagu itu, terjemahan cinta aku tuh saat ini adalah putri tercinta aku itu gitu. Next, kenapa Indra Sinaga bisa menciptakan lagu dalam 1 menit? Asik. Apa mau bikin langsung sekarang? Nanti aja. Enggak juga sih sebenarnya, mungkin gini ya, mungkin nulis lagu dalam 1 menit tuh ya bisa-bisa aja sebenarnya, bisa-bisa aja. Karena kan lagu tuh kan gabungan antara notasi sama lirik. Nah liriknya mungkin tentang apa, misalnya mau cepat aja bisa-bisa aja. Misalnya lagi di Pilar Radio, lagi di Cirebon tentang makan empal gentong mungkin, atau tentang apapun bisa aja kan. Iya bisa aja kan, maksudnya pengen bikin lagu yang nggak perlu yang sekeluarnya di dalam kepala tuh bisa-bisa aja. Tapi mungkin ada momen dimana lagi bener-bener tiba-tiba dapat nih liriknya, misalnya lagu terjemahan cinta gitu, Tuhan menciptakanmu dikala sedang memikirkanku, dapat itu tuh bagian itu ya. Biasanya ngalir aja tuh, notasinya langsung ngalir, liriknya juga ngalir dalam waktu yang cepat, bisa langsung cepat gitu. Atau kalau yang lama tuh bisa referennya dapat mungkin 1 menit, tiba-tiba nyari verse-nya bisa 2 tahun tuh bisa juga kayak gitu. Karya itu selain mungkin buah pikiran kita, itu juga kan ilham kan, jadi benar-benar ilham yang dikasih kan. Jadi kita nggak pernah tahu kapan bisa mendapatkan ilham untuk nulis sebuah karya. Itu bisa kita mungkin menyiapkan waktu, bisa terus menyiapkan momen, bisa, tapi kadang-kadang kita nggak nyiapin malah tiba-tiba ada idenya juga bisa gitu. Next, kenapa Indra Sinaga bukan tipe yang romantis? Iya, saya memang nggak romantis. Karena nggak romantis justru bisa nulisnya lewat kata gitu. Atau lewat tindakan juga sih. Sebenarnya bukan romantis yang gimana ya, romantis itu kan macam-macam sebetulnya gitu. Aku tuh bukan tipe yang bisa ngasih
rayuan gombal gitu, atau ngasih kata-kata yang manis gitu, merayu, membujuk, rayu tuh aku nggak bisa. Bisanya mungkin lebih ke act of service, misalnya bisa tuh. Misalnya bukain tutup botol air mineral gitu kan, langsung disiapin. Lebih siap ada untuk dia lah gitu. Selanjutnya, kenapa Indra Sinaga menyukai pelajaran matematika? Ih, ngeri ya. Suka pelajaran matematika tuh lebih karena ini kali ya, lebih karena aku tuh suka teka-teki sih sebenarnya. Suka teka-teki, suka game yang game yang memecahkan persoalan gitu. Banyak masalah kali ya orangnya. Lebih ke matematika tuh kan ya mencoba menemukan jawaban dari ya permasalahan lah gitu ya, diselesaikan dengan matematika gitu. Suka aja emang dari dulu suka matematika, tapi dulu sih, sekarang malah enggak sih. Matematikanya lebih ke transferan aja sih kalau langsung ya, kita mulai yang pertama. Apa Indra Sinaga pernah lupa lirik saat manggung? Nggak pernah ya, karena biasanya lagu yang dibawain tuh memang lagu-lagu yang udah latihan, terus mungkin lagu-lagu yang udah sering dibawain. Jarang lah misalnya lagu-lagu yang udah lama nggak dibawain tuh jarang dadakan dibawain sih, jarang sih. Nah, biasanya kalau mau ada perform, misalnya ada konsep yang baru atau ada lagu yang jarang dibawain, biasanya kan latihan dulu. Jadi belum tuh, mudah-mudahan jangan. Next, apa Indra Sinaga pernah bikin band dengan Raffi Ahmad? Nah, ini nih. Sebenarnya kalau ditanya pernah bikin band sama Raffi Ahmad, nggak bikin band. Jadi dulu tuh pertama kali aku hijrah ke Jakarta tahun 2004. Pada saat itu punya band di Pekanbaru namanya Kapsul Band. Nah, setelah itu kita datang ke Jakarta, hijrah ke Jakarta nyari label. Jadi bawa demo lagu tuh ngasih ke label-label di Jakarta. Ternyata menemukan eksekutif produser tuh nggak mudah, nggak gampang. Sampai akhirnya personil Kapsul Band yang lain itu pulang ke Pekanbaru dan aku stay di Jakarta. Kemudian untuk bertahan di Jakarta aku coba casting iklan juga waktu itu. Casting iklan, ternyata dapat iklan dan satu iklan sama Aldi Taher waktu itu. Satu iklan sama Aldi Taher. Kita ngobrol-ngobrol, wah ternyata dia juga senang musik gitu. Referensi musiknya banyak sama. Pada saat itu kita sama-sama lagi senang Oasis. Sama-sama senang Oasis. Lu senang Oasis juga? Iya, gue senang Oasis. Gue juga ngeband, gue dengerin. Nah, aku dengerin nih, ini demo gue nih, anak Pekanbaru kan, anak daerah datang ke Jakarta. Dia ajak, bro main ke studio gue lah. Nah, gue juga ngeband, tapi dia nggak bilang kalau di band itu ada Raffi Ahmad. Udah, aku datang ke studio waktu itu, ternyata di studio ada Raffi Ahmad itu. Dia juga udah main sinetron kan waktu itu kan. Udah artis gitu, udah main sinetron Senandung Masa Puber kalau nggak salah itu judulnya. Tahun itu, ya. Udah, ya udah kita ngejam bawain Oasis, bawain lagu Jet, bawain lagu Ada Band, kita main lagu Ada Band juga waktu itu. Terus akhirnya mereka waktu itu udah punya band, udah punya vokalisnya pada saat itu Irwansyah. Nah, cuman karena pada saat itu mungkin mereka juga udah punya kesibukan masing-masing. Nah, Irwansyah juga pada saat itu sibuk. Sementara radio band yang udah didirikan sama Raffi Ahmad, sama Aldi Taher, sama Irwansyah, sama Denny Rumende juga ada nemenin aku hari ini. Terus ada Oki waktu itu namanya, dan keyboardisnya Ira, perempuan pada saat itu. Mulai ada tawaran manggung lah, main dari pensi ke pensi, main dari event-event, karena mereka pada saat itu adalah sekumpulan model-model dari Aneka Yes. Mereka manggung juga tuh di event-event Aneka, dan vokalisnya nggak ada gitu. Akhirnya udah Naga aja nih main gitu kan, buat jadi vokalisnya. Udah, kita sempat bikin lagu sendiri juga, sempat manggung dari pensi ke pensi, sempat manggung di beberapa event-event dari acara-acara Aneka Yes juga pada saat itu. Jadi kalau dibilang pernah bikin, nggak bikin, hanya pada saat itu mereplace posisi Irwansyah yang sibuk karena main sinetron. Akhirnya sempatlah punya namanya radio band sama Raffi, sama Aldi Taher, Denny Rumende, Oki dan Ira pada saat itu. Lanjut, apa Indra Sinaga belum bisa bermain alat musik? Yes. Jadi pada saat aku kecil, dari kecil tuh tertarik sih sebenarnya, maksudnya tertarik dengan alat musik.
tertarik dengan bernyanyi, tertarik dengan menulis lirik karena emang senang dengan pelajaran, selain matematika juga senang dengan pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk jadi musisi. Jadi nggak pernah, dulu tuh cita-citanya pengen jadi polisi. Jadi sampai SMA pun tetap cita-citanya jadi polisi. Jadi benar-benar ekstrakurikulernya ikutnya paskibra waktu itu. Tapi nongkrongnya sama teman-teman yang anak band juga, sama anak sini juga nongkrong. Jadi kalau teman-teman band di SMA itu main festivalan, aku tuh jadi tim horenya waktu itu. Nah cuman bapak tuh dulu main musik, jadi dia bisa main gitar, dia bisa main bass, main drum, bisa main keyboard, dia bisa nyanyi juga. Orang Batak kan pasti, ya orang Batak kan itu. Tapi nggak pernah ngajarin, jadi nggak pernah ngajarin dan nggak pernah dilesin juga. Akhirnya setelah tamat SMA, ternyata pas masuk polisi nggak lulus, satu kali tes nggak lulus, aku berangkat ke Bandung. Di Bandung, pada saat kuliah di Bandung tuh baru mulai tuh ketemu satu kosan sama temen yang dia punya gitar, main gitar. Akhirnya baru mulai tuh belajar main gitar di situ dengan seadanya lah, dan nggak yang detail spesifik gitu. Akhirnya bisa main gitar, bisa pada saat itu main piano, bisa, tapi yang chord-chord standar aja, chord-chord standar, dan nggak pernah bisa nggak bisa dibilang mahir lah gitu lah, nggak bisa dibilang mahir, bisa aja tahu chord-chord standar bisa. Makanya akhirnya nulis beberapa lagu tuh hanya pakai gitar, atau bahkan kadang-kadang hanya bikin notasinya udah ada di kepala nih. Kalau ada chord yang aku nggak bisa, aku minta translate ke teman-teman yang bisa mentranslate ini not di sini berarti chordnya apa gitu. Gitu. Next, apa Indra Sinaga pernah menjadi duta pariwisata Riau ya? Dan dulu itu di Riau, dulu kan aku di Pekanbaru tuh, dari SD kelas 5 sampai SMA kelas 3 tuh di Pekanbaru. Nah pada saat itu tuh ada namanya ajang pencarian bakat, semacam kayak apa ya, mungkin di Cirebon juga pasti ada sih, kayak Abang None Jakarta lah ya kalau Jakarta ya. Di sana tuh ada namanya Bujang Dara. Jadi tahun itu aku ikut, terus jadi juara satunya. Akhirnya mungkin jadi duta pariwisatanya Riau pada saat itu gitu loh. Nah, bedanya kan kalau misalnya yang juara satu perempuannya tuh ikut ke Putri Indonesia, nah juara satu prianya tuh nggak ada lanjutannya apa-apa pada saat itu. Nggak ada Putra Indonesia juga kan gitu, nggak ada Putra Indonesia juga. Jadi ya udah pada saat itu setelah ikut itu ya memang hanya mungkin di daerah lah ya, di daerah mempromosikan pariwisata Riau. Next, apa Indra Sinaga tidak suka makan daging? Yap, 100%. Tidak suka makan daging. Tapi bukan karena diet ya. Karena kalau misalnya makan daging, pernah nyoba gitu, nyicipin itu, rasanya tuh mual gitu. Rasanya mual, jadi bawaannya mau muntah gitu makan daging merah sama daging ayam. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa makan daging merah dan daging ayam. Next, apa Indra Sinaga pernah susah ciptaan lagu? Pernah banget. Sekarang juga lagi susah banget nih ciptaan lagu. Pernah. Kalau dulu tuh inspirasinya tuh lebih dekat lah ya, lebih dekat karena mungkin kehidupan pada saat masih single tuh lebih banyak bergaul, lebih banyak main, lebih banyak dramanya lah ya, lebih banyak drama kehidupannya, pasang surut kehidupannya, lebih banyak ceritanya gitu. Nah pada saat itu mungkin nulis kisahnya macam-macam tuh, dari pengalaman pribadi, dari curhat-curhatan teman, dari macam-macam lah pokoknya. Dinamika pada saat teenager tuh kan banyak kan, pada saat ABG-nya tuh banyak. Begitu semakin dewasa, semakin kesini mungkin referensi ya kehidupannya juga nggak sedinamis dulu. Jadi cukup jarang dapat pengalaman pribadi untuk nulis lagu yang lebih real aja sih. Iya, makanya kan rata-rata kan musisi tuh lagu-lagu yang hype-nya tuh di album 1, 2 atau maksimal album ketiga. Begitu album 4, 5 lagunya mungkin tetap bagus, tapi feel-nya nggak se-deep pada saat album pertama, album keduanya dia, karena mungkin pada saat dia nulis sebenarnya udah nggak terlalu real apa yang dia rasain. Tapi misalnya nih album kelima atau album keenamnya dia masih bisa punya lagu yang deep lagi nih si pencipta lagunya, berarti mungkin dia lagi bermasalah juga. Lagi bermasalah lagi. Iya bener. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, aku Indra Sinaga. Terima kasih banyak udah nonton konten ini, dan jangan lupa dengerin single terbaru Indra Sinaga yang judulnya Terjemahan Cinta. Lagu Terjemahan Cinta ini sudah bisa teman-teman dengerin di semua digital platform favorit kamu. Udah bisa kamu jadiin konten juga di semua sosial media kamu, dan jangan lupa request di Gila Radio. Dan
tonton juga musik videonya di channel YouTube Indra Sinaga. Thank you. Dah.